Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube Forex Indo Trade House hadir kembali pada hari ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang itu menunjukkan pukul 14:26 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari Minggu 26 Juli 2026 ataupun Sunday 26 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan memulai. Seperti kita bisa melihat, ini adalah sebuah artikel yang di depan bahwa Trump sekarang itu memberikan tarif global ya ke seluruh negara-negara mitra ya. Itu untuk tarifnya itu ada kenaikan, dan itu menimbulkan banyak protes dari partner-partner yang bekerja sama dengan Amerika, di mana mereka ada mengekspor maupun mengimpor dari barang-barang dari kedua negara ataupun ke berbagai negara ya. Jadi ini adalah sebuah adanya protes dari beberapa negara ya, dan diperkirakan itu hampir seluruh negara ya, karena dampaknya akan cukup besar sekali. Dan ini jelas itu akan memicu juga harga emas walaupun akan trennya turun, namun tetap akan bertahan disebabkan adanya dari tarif ini. Dan ini sudah diperlihatkan dari beberapa kejadian yang dahulu ya. Akibatkan adanya tarif kenaikan, jelas itu akan membuat harga emas itu akan kembali naik kembali. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang ditimbulkan di masalah Timur Tengah ini, dan kita akan melihat beberapa hari ke depan itu bagaimana. Dan jelas kita juga akan menghadapi masalah pengambilan suara mengenai perkembangan dari nilai suku bunga di Amerika ataupun The Fed ya. Itu dimana pada edisi minggu depan akan memutuskan apakah akan timbulkan kenaikan suku bunga atau tetap ya. Dan kita akan melihat beberapa hari ke depan ya, tepatnya pada hari Kamis dini hari ataupun hari perdagangan pada hari Rabu. Baik, dan kita akan memulai sekarang dengan masalah trading, di mana harga emas ini mencapai angka tertingginya pada hari Jumat ya, yaitu dengan angka tertingginya ya, dengan angka 4082.13 ya, dan itu terjadi pada hari Jumat 24 Juli 2026, dan harga terendahnya mencapai dengan angka 4021.93 dan berakhir pada angka 4053. Dan seperti biasa juga diketahui, saya selalu memakai hitung-hitungannya dengan angka-angka dari silver ataupun perak ya, yang berkode XAK USD yang berada di baris yang keempat, di mana tertingginya untuk hari Jumat dengan angka 59.981 dan harga terendahnya dengan angka 57.09 dan berakhir pada angka 58.21. Dan di bawahnya di baris yang kelima yaitu adalah US oil ataupun harga minyak mentah dunia, di mana harga pada minyak mentah ini pada harga terakhir dengan angka 89.25, dan ini ada penurunan disebabkan semenjak saya upload pada hari Jumat tanggal 24 Juli itu dengan angka 90.13. Jelas ada penurunan hampir mendekati $1 per barrel, yaitu kurang lebih adanya sekitar 1% lebih ya. Dan kita akan menunggu perkembangannya selanjutnya 2 jam ke depan, yaitu sekitar pukul 5 pagi pada hari Senin ya, sampai dengan pukul 7 pada hari Senin 27 Juli 2026 untuk kepastian harga penutupan yang jelas pada perkembangan komoditi ini.
Baik, dan kita akan memulai sekarang yaitu dengan masalah trading kita, dan kita akan memulai sekarang. Dan ini masih ada posisi saya masih tetap, saya masih akan menggantungnya, dan jelas ini sudah memasuki waktu sebulan lebih ya. Dan ini saya akan mereview kembali. Ini adalah perkiraan saya untuk 1 minggu kemarin ya, dimana saya menguploadnya pada tanggal 19 ini untuk edisi 20 Juli sampai dengan 24 Juli 2026 ya, dimana saya mengindikasinya untuk tingginya bisa mencapai dengan angka range-nya, angkanya 4.200 sampai dengan angka 4.000 ya. Apabila ini range-nya dipecahkan di atas 4.200 bisa kelihatan 4.500, namun ini tidak terjadi. Dan apabila memecahkan angka 4.000 ini, itu bisa mengarahkan pada angka 3930, dan rupanya ini kejadian ini tanggung, dan kita bisa melihat 1 minggu kemarin ini itu angka tertingginya mencapai dengan angka 4166.16 ya, dan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Juli. Jelas ini masih di area 4.200 ya, sedangkan di bawahnya ataupun low-nya itu pada angka 3982.3283 ya untuk harga pembelian, dan itu terjadi pada hari Senin ya, tanggal 20 bulan Juli ya. Dan bisa dikatakan ini hanya memecahkan sedikit dari angka 3.000, dan sepertinya akan mengarah ke 3930, namun nyatanya itu tidak berhasil ya, dan berhasil bangkit kembali pada hari Jumat kemarin. Selanjutnya pada tabel ini kita bisa melihat ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 24 Juli 2026, di mana saya menghitungnya ataupun mengatakan harga emas bisa mencapai angka tertingginya dengan angka 4035 sampai dengan angka 4045, itu jelas terpenuhi, dan ini melebihi ya, disebabkan tingginya mencapai dengan angka 4082.1 ya. Jelas itu tercapai, tetapi harga terendahnya ataupun low-nya itu tidak tercapai karena saya menyebut dengan angka atau menghitungnya dengan angka 3945 sampai dengan 3958, itu tidak terpenuhi disebabkan itu harga terendahnya hanya mencapai dengan angka 4044.6 ya, ataupun 0.9 untuk pembelian ya. Jelas ini tidak tercapai, dan range-nya kemarin cukup kecil sekali ya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ataupun big untuk edisi 24 Juli 2026, di mana saya menghitung dengan angka tingginya bisa mencapai dengan angka 4055 sampai dengan 4068 ya. Jelas ini tercapai, dan tertingginya pada hari Jumat itu pada angka 4082.1 ya, dan harga terendahnya itu dengan angka 4.9 ya. Jelas ini tidak tercapai karena saya menghitung dengan angka 3925 sampai dengan 3935. Jelas ini sangat jauh sekali. Selanjutnya kita melihat tabel berikut ini, dan ini bisa melihat ya, dimana sepertinya hitungan saya sudah kelihatan agak kurang akurat ya, dan kita bisa melihat semenjak menjelang sesi pembukaan di bursa Eropa ya, dan ini kita bisa melihat ini sesi pembukaannya, dan ini langsung menaik ya, itu memecahkan tingginya dengan angka 4064 atau memecahkan sesi pertama dari Asia punya tertingginya. Dan ini di uploadnya ataupun saya mengambil capture dia punya gambarnya itu pada pukul 19:23 ya. Jelas ini sudah di luar perhitungan, dan ini pada garis ini sudah menandakan
pembukaan di Amerika itu ada kembali turun di angka 4055. Jadi jelas ini sudah bermain di sesi yang pertama tingginya di bursa Asia. Jadi bisa dikatakan semua hitung-hitungan tadi itu sudah kelihatan 70-80% sudah tidak akurat ya, dan nyatanya itu benar. Dan berikutnya ini adalah analisa ataupun dari mereka bahwa harga emas itu naik ya, diakibatkan nilai harga minyak Brent di London itu ada melunak ataupun ada profit taking, walaupun di Timur Tengah ini masih ada ketegangan, dan the Fed itu kita masih akan menunggu untuk minggu depan selanjutnya. Dan berikut isinya bahwa harga minyak itu telah turun sekitar 4% ya dari bursa Asia ya, dan menjelang Amerika penutupannya ya. Dan kita juga akan menunggu dari kebijaksanaan dari The Fed bagaimana perkembangannya, akan menaikkan suku bunga atau tidak, dan diperkirakan itu seperti akan terjadi pada bulan Desember, dan para traders itu melihat itu adanya kemungkinan sebanyak 82% bahwa The Fed akan menaikkan suku bunganya di bulan Desember, tetapi hari Rabu mendatang itu akan pertemuan dan diperkirakan akan stabil. Dan berikut ulasan penjelasan dari perkembangan dari harga emas ini, bahwa harga minyak Brent itu sudah mencapai di atas angka $100 per barrel pada hari Jumat di sesi pertama di Asia, diakibatkan adanya konflik di Timur Tengah ya. Dan ini bisa memperlihatkan bahwa akan adanya memicu pada inflasi disebabkan ada kenaikan dari minyak mentah. Ini jelas akan menimbulkan inflasi dan membuat para produser jelas itu akan membuat barang-barangnya, memproduksi barang-barangnya jelas lebih tinggi punya modal, dan pasti akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi juga. Dan pada penutupannya pada harga emas itu pada angka 4052, yaitu pada pukul 4:10 waktu setempat, atau pada pukul 3:10 waktu GMT ya, yaitu kurang lebih pukul 3:10 waktu Indonesia bagian Barat ya, bahwa harga emas itu telah turun dan kembali naik 2% dari sesi sebelumnya ya, yaitu dengan angka yang terendah pada hari Jumat, yaitu dengan angka 4021 ya, dan kembali itu naik ya. Itu jelas memicu kenaikannya. Lalu kita akan melihat selanjutnya bahwa harga emas dan silver itu di dasarnya pada angka 3950 ya, kurang lebih di angka 4000, dan silver di angka 55 ya, untuk bottomnya dilihatnya. Dan perlu juga diketahui sekali lagi bahwa harga emas dan silver ini ataupun perak itu tidak ada bunganya dan selalu mengacu pada selisih keuntungan dari harganya ya. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana pertemuan dari agenda dari The Fed untuk minggu depan, tepatnya pada hari Rabu ya, itu apakah akan kenaikan suku bunga atau tidak. Dan jelas kita juga melihat bahwa harga minyak itu telah turun 4%, tetapi sebelum ada penurunan 4% telah terjadi kenaikan angka 7% di atas angka $100 per barrel untuk minyak Brent ya di London. Dan so far kelihatannya harga emas telah turun dari puncak tertingginya, telah menurun pada 23% ini ya, dengan angka 4055 ini ya, telah turun sebanyak 23%. Dan harga emas ini masih tertekan dengan adanya tingginya inflasi yang diperkirakan, dan masih belum ada penunjukan yang jelas dari data inflasi ya. Jelas itu akan membuat harga emas itu kemungkinan akan naik dan
para traders itu telah melihat akan adanya kenaikan suku bunga di bulan Desember dan kemungkinannya itu ada 82% yang diperkirakan. Tetapi yang kita harus perhatikan pada hari Rabu dulu sekarang sebelum menuju ke bulan September ya, dan so far ini harga emas kelihatannya dia punya supportnya di angka 4.000 ya, sepertinya sudah kelihatan. Itu kata seorang pedagang emas di ING ya. Dan harga metal untuk silver ditutup dengan angka 58.11, sedangkan platinum turun 0,8% menjadi 1587 dan palladium turun 1,4% menjadi 1239. Dan ini adalah perkiraan saya untuk edisi minggu depan ya, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 ya, di mana saya memperkirakan juga akan sama dengan range-nya pada angka 4.200 sampai dengan 4.000 ya. Dan di bawahnya mungkin di sekitaran 3950 ya, itu yang diperkirakan ya. Jadi range yang ini untuk di bawah, yang ini yang di atas. Apabila ini terlewati atau dipecahkan, itu bisa mencapai dengan angka 3830 untuk harga di bawahnya ataupun low-nya. Sedangkan di atasnya kita akan melihat dengan angka 4.500 ya. Dan ini bisa saja terjadi mungkin range yang besar, dan kita juga ketahui apabila ada pertemuan ataupun meeting dari The Fed selalu ada range yang aneh-aneh ataupun yang sangat besar sekali yang di luar jangkauan. Dan menurut pada signal ini sudah mengarahkan nilainya pada angkanya turun semua ya. Itu dari pukul 16 ya, yaitu pada pukul 4 sore kemarin tanggal 24 ya, sampai dengan tanggal 25 pukul 02.36 sudah indikasinya turun ya. Itu tidak ada kebalikannya, semuanya angkanya turun semua ya. Kemudian ini adalah data-data selengkapnya, di mana pada penutupan itu masih melihat turun ya pada pukul 02.36, di mana hitung-hitungannya secara matematis juga diperlihatkan bahwa resistannya itu mencapai dengan angka 4077, lalu 4106, dan terakhir 4124. Sedangkan supportnya diperkirakan itu bisa mencapai dengan angka 4008, lalu 3990, dan terakhir 3972. Dan diperkirakan secara harian itu akan turun, dan kita akan masih menunggu 2 jam ke depan ya, yaitu pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 ya. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian yang pada minggu kemarin. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian. Tentunya sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin, yaitu pada hari Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari pada hari Senin juga pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.